Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan dikabulkannya status Justice Kolaborator Richard Eliezer oleh hakim, kami akan langsung membahasnya bersama dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Selamat sore Bang Edwin. Selamat sore Mbak Zakia. Baik Bang Edwin, kita sudah mendengarkan bersama-sama vonis hakim untuk Eliezer. LPSK akan sampai kapankah tetap akan melindungi Eliezer? Ya, perlindungan terhadap Eliezer akan terus diberikan sepanjang memang dibutuhkan. Jadi dalam konteks perlindungan ini sudah 6 bulan pertama ya, dan nanti pada besok akan masuk ke 6 bulan berikutnya. Jadi perlindungan yang dia LPSK berikan tidak akan berkurang kepada Eliezer untuk memastikan keamanan dan keselamatan. Baik, berarti ini masih akan terus berlangsung, tetapi berapa lamanya belum bisa dipastikan begitu ya, Bang Edwin? Itu nanti tergantung dari hasil evaluasinya ya, monitoring kami bagaimana soal tingkat keamanan dan pemenuhan hak dia sebagai justice collaborator. Jadi Mbak Zaskia, sekalipun dia nanti sudah menjadi terpidana, kalau putusan ini sudah inkrah ya, maka seorang yang berstatus sebagai justice collaborator itu memiliki hak pemenuhan hak narapidana. Jadi kalau kita dengar selama ini Mbak Zaskia ada remisi, ada kebebasan bersyarat segala macam, itu nanti bisa kami upayakan kalau Eliezer putusannya ini dinyatakan inkrah dan kemudian sudah menjalankan 2/3 dari hukumannya. Baik, Bang Edwin tadi sempat bertemukah dengan Eliezer setelah persidangan? Ya, saya bertemu langsung di Rutan Barreskrim. Oke, kemudian apa yang disampaikan Eliezer terkait dengan vonis hakim hari ini? Ya, dia senang, dia terharu, dia menyampaikan syukur, terima kasih sebesar-besarnya kepada majelis hakim. Ya. Satu hal yang memang dia juga, ya menurut saya ini yang mau saya sampaikan ya. Sebenarnya kemarin ketika saya bertemu dengan Eliezer, dia sudah memprediksi vonisnya. Jadi kemarin saya sempat tanya ke Eliezer, menurut kamu bakal divonis berapa? Kata dia, di bawah 2 tahun kayaknya Pak. Jadi prediksi vonisnya tepat ya. Mungkin karena selama di dalam rutan dia juga hanya mengerjakan ibadah, doa, dan kemudian itu terjawab. Oke. Nah ini Eliezer bisa memprediksi di bawah 2 tahun nih atas pertimbangan apa? Karena kalau melihat dari tuntutan jaksa kan 12 tahun begitu cukup jauh begitu. Apa yang menjadi kemudian pertimbangan Eliezer bahwa ia memiliki pemikiran bahwa bisa vonisnya di bawah 2 tahun? Ya saya tentu nggak ada alasan yang paling rasional untuk menjelaskan itu ya. Ini kan hanya terka-terka gitu, tebak-tebakan aja ya. Jadi saya tanya dia, kalau bayangan kamu berapa vonis kamu? Kurang dari 2 tahun Pak katanya gitu. Dan itu di sisi lain tentu saya kemarin juga menyampaikan kamu harus siap kalau seandainya putusannya tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi kita nggak tahu hitung-hitungan rasionalnya soal itu pasti nggak ada banyaknya. Oke, baik. Bagaimana kondisi psikis Eliezer 1 hari sebelum kemudian ia mengikuti persidangan hari ini? Kemarin juga cukup tenang, cukup biasa saja ya, nggak ada tertekan ya. Jadi dia cukup siap untuk menjalani sidang vonis hari ini. Ya. Kemarin kami bicara lama dan banyak bercanda juga, dan semalam dia bisa tidur lebih enak ya, termasuk juga bangun tadi pagi lebih segar. Jadi dia memang sudah menyiapkan diri untuk mendengarkan vonis pada hari ini. Baik, baik. Apa yang menjadi vonis Eliezer ini banyak yang kemudian menerima dengan positif dan tentunya orang tua dari Eliezer sendiri sangat senang dengan vonis yang diberikan hakim begitu, Bang Edwin ya. Ini saat ini orang tua berharap
Ya, Ya, orang tua boleh berharap ya. bisa bertemu dengan Eliezer begitu. Nah, ini apakah memang memungkinkan dari pihak Rutan memberikan izin untuk mempertemukan Eliezer dengan orang tuanya? Memungkinkan bisa kami bantu. Ya. Memungkinkan Maksudnya ya? ya, Ya? ya, ya pada kasus ini menurut kami ada hal-hal yang menarik ya Mbak. Pada perkara kematian Brigadir Joshua ini, pada proses perkaranya kita melihat bahwa banyak muncul orang-orang besar ya, yang punya jiwa besar. Misalkan saja tentu dengan segala hormat kepada orang tua dari Joshua, Pak Samuel dan Bu Rosti, ya. Mereka sudah kehilangan anaknya dan mau memberikan maaf kepada Richard. Tentu pemaafan yang diberikan oleh Pak Samuel Tabaran dan Bu Rosti ini juga memuluskan jalan Richard sehingga vonis hakim sebagaimana kita dengar hari ini. Ya, kita juga bisa melihat anak muda seperti Richard yang jujur, berani, ya, tegar, dan juga hal yang luar biasa memberikan harapan adalah para majelis hakim, Pak Wahyu Imam Santosa, Pak Morgan Simanjuntak, Pak Alimin Rindu Sujono, ya, yang telah menghadirkan nurani dalam putusan. Jadi kita senang dengan akhir dari perkara pembunuhan Joshua ini karena kita melihat bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana kita bisa melihat harapan bahwa ada kebaikan di antara kita yang masih bisa menumbuhkan harapan bahwa negara ini bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya, keadilan buat semua, tidak hanya sebagaimana sering orang katakan hanya untuk orang-orang yang berpunya. Baik. Mungkin begitu Mbak Satya. Baik, baik. Bang Edwin, terkait dengan status justice kolaborator, ini menarik begitu karena kita melihat ada dua hal begitu yang berbeda antara hakim dan jaksa penuntut umum, di mana sepertinya jaksa penuntut umum ini tidak mempertimbangkan faktor GC ini sendiri. Padahal jaksa penuntut umum seharusnya berdiri untuk memberi keadilan kepada korban begitu ya. Ini untuk di sini sendiri, apakah Anda melihat ada kejanggalan seperti itu terkait dengan status GC yang berbeda antara hakim dan jaksa penuntut umum? Ya, mungkin di posisi jaksa tidak cukup waktu untuk mendalami pustaka tentang justice kolaborator sehingga kemudian sempat menyampaikan soal dilema yuridis. Yang sering juga kami sampaikan dalam posisi seorang sebagai justice kolaborator itu tidak lagi dilihat soal pemenuhan atau penerapan pasalnya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh majelis hakim bahwa Richard terbukti 340. Tidak lagi dilihat soal perannya. Sebagaimana disampaikan oleh majelis hakim juga Richard terbukti melakukan penembakan. Tetapi pemidanaannya itu merujuk kepada reward penghargaan atau atas bantuan yang diberikan seorang justice kolaborator untuk mengungkap perkara itu. Jadi ya seringkali yang menyampaikan bahwa Richard terbukti 340, 338, 55 itu nggak apa-apa. Gitu. Itu benar, itu nggak perlu dibantah dan nggak kita nggak akan berdebat di situ. Tapi yang kita kemudian keliru ketika pemidanaannya masih mengkaitkan dengan perbuatan pidananya, padahal ketika pemidanaannya harus dilihat sebagai peran dia sebagai justice kolaborator, karena peran dia sebagai justice kolaborator itulah kemudian negara memfasilitasi reward dengan keringanan penjatuhan pidana. Jadi ya apa yang disampaikan jaksa dalam replik itu juga menurut kami berkontribusi dalam mempertajam analisa dari hakim ya, menimbang soal justice kolaborator jauh lebih cermat dan komprehensif dengan menyajikan dua
aturan, pertama aturan internal di Mahkamah Agung soal surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 dan juga Undang-Undang Sanksi Korban nomor 31 2014. Jadi hakim coba mengakomodir dua pengaturan baik di internal FA maupun di tingkat regulasi bahwa itu setelah diatur oleh undang-undang, dan hakim telah mewujudkan kepastian hukum bahwa seorang menjadi justice collaborator itu akan pasti mendapatkan reward. Gitu. Oke, baik. Dan betulkah Bang Edwin bahwa ini menjadi pengurangan hukum tertinggi dari GC atas rekomendasi dari LPSK? Iya, betul, betul. Ini menjadi salah satu tonggak sejarah rekor putusan hakim atas JC ya yang paling tinggi, ya, yang paling maksimal dalam peringanan penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa. Ini satu putusan yang luar biasa yang bisa menjadi stimulus buat para pelaku kejahatan lainnya dilakukan bersama-sama yang memang kemudian memiliki keinsapan untuk membongkar kejahatan yang pernah dilakukan. Dan tentu ini harus menjadi salah satu rujukan buat proses penegakan hukum ke depan, baik di penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan, bahwa putusannya adalah putusan yang bisa menjadi rujukan bagi putusan-putusan justice collaborator di kemudian hari. Demikian Mbak Zadia. Baik, terima kasih Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.